Jemaat GKJ Kuto Arjo yang dikasihi Tuhan, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus kelompok pepantan di wilayah masing-masing. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Melalui Minggu Prapaskah kelima ini, kita diajak untuk menghayati kasih. Sebagaimana Allah menyatakan kasih yang tak terbatas, atas pengalaman itu kita diajak untuk berubah dari hari ke sehari. Dengan berdiri, mari kita menghayati kasih melalui pujian pelengkap Kidung Jemaat 128 bait 1 dan 2, kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, kenal kasih yang kekal, iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Tidak mengenal dengki. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tuhan menyertai saudara. Mari kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 73, Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Tanggung dosa manusia, bagiku punya kasih
kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar, ditolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Saudara-saudara, kita menyambut berita anugerah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Filipi 2 ayat 8-10, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi dengan kasih Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mohon penyertaan Roh Kudus dalam kami membaca dan menyambut serta melaksanakan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 12 ayat 1-8. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil
setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan berbagai macam cara Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tuhan menyatakan pengampunan terhadap masa lalu kita yang penuh dosa. Dengan kasih, Dia menutup seluruh keburukan kita. Apa jadinya jika Tuhan yang Maha Tahu itu membuka aib kita di hadapan banyak orang? Siapa yang dapat tahan? Maria mengalami perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan Maria dengan Yesus mengubah pola hidup. Perubahan itu membuat orientasi hidupnya bukan lagi hal keduniawian. Totalitas hidupnya untuk Kristus dengan selalu mencari kehendak Kristus, itulah bentuk hidup barunya setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kalau Tuhan sedemikian kasih kepada umat-Nya, apa jawab kita sebagai wujud syukur atas kasih-Nya itu? Adakah kerinduan dari kita untuk hidup baru, hidup yang selalu rindu, mencari dan terus mencari kehendak-Nya? Adakah totalitas diri dalam hidup baru seperti totalitas Kristus yang mengorbankan nyawanya? Nah, pada hari Minggu Prapaskah kelima ini, kita akan menghayati bersama tentang kasih Allah melalui pengampunannya. Jemaat yang terkasih, tema judul ibadah saat ini adalah "Karena Kasih-Mu Hidupku Baru". Saudara, kasih merupakan kekuatan yang dapat mengubah. Melalui kasih, pembaruan hidup terjadi. Itulah berita dalam Alkitab. Allah menyatakan kasih-Nya selalu ada dan tak pernah habis. Ia mengasihi sejak dari mulanya. Manusia diciptakan seturut rupa dan gambar Allah. Ketika manusia jatuh dosa, Allah menyatakan kasih dan keselamatan. Allah berkenan datang ke dunia dalam diri Yesus. Apa yang dapat kita katakan tentang kasih Allah itu? Kasih Allah yang tak terbatas dan tak terlukiskan dengan apapun juga. Namun sayang, kita manusia yang hidupnya selalu dalam lingkaran kasih Allah, seringkali tidak menyadari kasih-Nya.
manusia terpuruk dalam dosa. Namun hukuman Allah tidak selamanya, sebab kasih Allah jauh lebih besar dan memerdekakan kita agar hidup baru. Saudara-saudara, Maria adalah orang yang mengalami perjumpaan dengan anugerah Allah. Perjumpaannya dengan Yesus mengubah pola hidup Maria. Maria mengalami pembaruan hidup karena pengalaman dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pengalaman dikasihi membuatnya siap untuk membagikan kasih secara total. Dari Injil Yohanes 12 ayat 1-8 kita menemukan seperti apa totalitas kasih bagi Tuhan dan sesama. 6 hari sebelum Paskah Yahudi, Tuhan Yesus dan murid-muridnya waktu itu singgah di Betania. Betania adalah kota yang berdekatan dengan Yerusalem, tempat perayaan Paskah dilangsungkan. Banyak orang dari berbagai kota dan negara datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Bagi mereka yang tidak dapat mendapat penginapan di Yerusalem, maka akan mencari penginapan di daerah Betania. Nah, di Betania ini Yesus dan murid-muridnya singgah di rumah Maria, saudara Lazarus, dan Marta. Keluarga ini mengadakan perjamuan untuk menyambut kehadiran Yesus. Tentunya masih sangat melekat di hati dan pikiran Maria, Marta, dan Lazarus tentang apa yang pernah Yesus lakukan pada keluarga mereka, akhirnya membawa pembaruan hidup mereka, yaitu saat Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, dalam perjamuan itu, Maria meminyaki kaki Yesus dengan setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya. Tentu ini mengundang perhatian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini menarik perhatian tidak terkecuali para murid Yesus. Minyak narwastu yang sangat mahal dicurahkan di kaki Yesus oleh Maria. Kemudian kaki itu diseka dengan rambutnya. Nah, dari sini kita dapat melihat. Pertama, kesukacitaan berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan itu karena mereka mengalami cinta kasih Yesus terhadap Lazarus dan keluarganya. Hal itu membuat Maria menyampaikan nilai materi minyak narwastu yang walaupun mahal harganya itu. Totalitas penyerahan hidup kepada Yesus sebagai bukti sambutannya atas anugerah yang diterima melalui Yesus. Hal kedua, kita dapat melihat dari proses kaki yang diseka dengan rambutnya, peristiwa dengan minyak narwastu adalah minyak narwastu biasanya diurapkan di kepala orang. Oleh Maria, minyak yang mahal ini justru dituangkan di kaki Yesus. Selanjutnya, Maria mengusap kaki Yesus dengan rambutnya. Hal ini diprotes oleh Yudas Iskariot. Yudas memprotes karena mahalnya harga minyak itu. Tindakan Maria ini rupanya dibenarkan oleh Yesus. Selanjutnya, Yesus menghubungkan perminyakan ini dengan penguburan dirinya. Di dalam kematian, soal yang diangkat oleh Yudas, yaitu soal materi, tidak lagi penting. Kematian membuat kemelekatan manusia terhadap materi akan berakhir.
Sidang jemaat yang terkasih, pengurapan minyak narwastu oleh Maria menjelang kematian Yesus adalah pemberian total dari Dia yang mengalami perjumpaan dalam anugerah Tuhan. Pemberian total juga dinyatakan Yesus melalui kematiannya. Pemberian nyawa Yesus adalah pemberian yang sangat berharga. Apakah Yesus memperhatikan nilai nyawanya? Untuk umat manusia yang dikasihinya, Yesus rela memberikan yang terbaik yang dimilikinya, yaitu nyawanya. Maria juga memberikan yang terbaik karena perjumpaannya dengan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Alkitab ini kita belajar tentang kasih yang mengubah. Kita semua dikasihi Allah. Sebagai umat yang dikasihi Allah, apa bentuk perubahan hidup kita dari hari ke hari? Saudara-saudara, jadi mari kita melakukan pelayanan seperti yang Yesus Kristus lakukan dan ajarkan, disertai kasih dan kerendahan. Teruslah mengalami kasih Yesus yang membarui hidup kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat hening selesai, Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, membawa doa untuk pergumulan keluarga demi keluarga kami, anak-anak kami yang sebentar lagi menghadapi ujian. Berkatilah, beri kemampuan, ketekunan, proses belajar, dan kerja keras, sehingga nantinya dapat menggarap ujiannya dengan baik. Kami orang tua berkatilah, agar kami dapat mencari nafkah dengan baik. Para orang tua adiuswa dan kasepuhan pensiunan, Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Warga jemaat yang saat ini sedang sakit, Tuhan beri perlindungan dan kesehatan, pemulihan, dan keluarga yang sedang berduka, Tuhan hibur. Ya Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan berkati, berilah kami hikmat dan semangat dalam kami tetap menjalankan protokol kesehatan, sehingga kami tetap dapat menjaga diri dengan baik. Sebentar lagi, saudara-saudara kami memasuki masa Ramadan dan puasa, beri hikmat atas kami, agar kami dapat melakukan toleransi yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memuliakan Tuhan dengan harta kita dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita, maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian dasar
bagi kita untuk memberikan persembahan pada hari ini. Kita iringi persembahan kita dengan Kidung Jemaat 381, bait 1, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita ke dalam doa. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kita masuki pengutusan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.